Telepon itu tiba-tiba hening. Dia hanya sempat mengucapkan satu kalimat, "Oh shit." Setelah itu, suaranya menghilang dan dia nggak pernah ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua guys. Kembali lagi dengan aku di channel aku. Sebelum mulai aku mau tanya kepada kalian semua, pernah gak sih kalian itu ikut sebuah acara yang ada di akhir semester semasa kalian kuliah, atau bentuk perpisahan gitu sama teman-teman kalian sebelum libur semester itu tiba guys, yang acaranya ini diadakan di malam hari? Pernah gak sih kalian ikut atau gabung di acara itu? Kalau pernah, tujuan aku nanya itu karena nanti bakalan nyambung sama topik pembicaraan kita malam ini, atau kasus yang kita akan bahas malam ini. Ada seseorang yang niat hati, seseorang pria yang niat hati euforian atau senang-senang lah sama teman-temannya, tapi apesnya dia ngalamin satu peristiwa atau kejadian yang gak pernah dia lupakan. Seseorang itu adalah Brandon Swanson yang hilang setelah merayakan akhir semester kuliahnya di musim semi bersama teman-teman mahasiswanya dari kampusnya sendiri. Gimana ceritanya? Gini ceritanya. Brandon Swanson, pria muda yang lahir pada tanggal 30 Januari 1989 di Marshall, Minnesota, Amerika Serikat, dari pasangan Brian Swanson dan Annette Swanson. Swanson lulus dari Marshall High School pada tahun 2007. Ia kemudian memilih untuk belajar turbin angin selama 1 tahun di kampus Minnesota Community and Technical College di Canby, guys. Kelasnya di Minnesota West ini berakhir pada tahun ajaran 2008, tepatnya tanggal 13 Mei. Swanson tinggal di Canby untuk sementara, hanya ingin merayakan libur akhir semester di musim semi bersama teman-teman sekampusnya pada pertengahan tanggal 14 Mei 2008. Di berita dia disebutkan bahwa Swanson ini merayakan pesta di 2 pesta yang berbeda. Dia terlihat minum-minum alkohol ya, seperti biasa lah orang yang pesta-pesta ya kan. Tetapi menurut teman-temannya, beberapa alkohol tidak membuatnya mabuk, jadi dia memutuskan pulang di pertengahan tanggal 14 Mei itu dengan mengendarai mobil sendirian. Apa yang terjadi pada Swanson di perjalanan setelah dia pulang dari pesta itu, gimana ceritanya? Ini ceritanya. Jadi guys, Swanson ini kan pulang di pertengahan tanggal 14 Mei dengan jarak tempuh dari pesta ke rumahnya itu sejauh 30 mil atau 48 km. Tepatnya di pukul 2 paginya, si Swanson tiba-tiba nelpon kedua orang tuanya. Dia bilang gini, "Assalamualaikum, Bu, aku mengendarai mobilku keluar dari jalurnya dan mobilku masuk ke paret. Jemput aku dan bantu aku mengeluarkan mobilku dari paret itu," katanya ke kedua orang tuanya gitu guys. Dengar anaknya ngomong gitu, kedua orang tuanya Swanson ini, Annette dan Brian, segera naik mobil truk pickup mereka dan berkendara ke tempat yang mereka kira Swanson ini berada guys, dengan tetap berkomunikasi melalui telepon. Jadi dia nggak putus nelpon, dia itu masih di perjalanan, dia masih nelpon anaknya. Tapi Brandon ini inisiatif kalau dia tetap berada di mobil dan nyalakan matikan lampu mobil agar kalau orang tuanya itu datang dapat melihat kalau aku ada di sini gitu. Setelah beberapa saat menunggu, tapi kedua orang tuanya tuh nggak kunjung datang untuk menjemputnya, Swanson ini menyerah dan dia bilang kepada kedua orang tuanya gini, "Bu, ayah, aku tinggalkan aja mobil ini di sini, tapi aku jalan ke lampu itu, aku lihat sebuah lampu, mungkin aku berada di sekitar dekatnya Lynn." Lynn itu guys, sebuah kota kecil yang sekitar 7 mil atau 11 km dari barat dayanya Marshall. Nah, dengar anaknya ngomong gitu, ayahnya ini ngomong juga, "Oke, kamu jalan aja ke lampu itu, kamu cari tempat parkir atau bar lokal di sana. Nah, kamu tunggu kami di sana aja, kami jemput kamu di sana," gitu guys. Tak lama setelah dia meninggalkan mobilnya, Swanson ini kan berjalan menuju lampu yang dia lihat tadi kan guys.
Di pukul 2.30 pagi atau 47 menit setelah panggilan dimulai dengan kode orang tuanya, Brandon Sanson ini tiba-tiba menyela dirinya sendiri di telepon dan dia berkata gini guys, "Oh shit," katanya. Setelah berkata itu, dia diam, nggak ada suara, dipanggil nggak ada nyaut, sampai kedua orang tuanya itu menutup telepon dan kembali berupaya untuk menghubungi Samson lagi guys. Apa yang dialami oleh Samson di malam itu, gimana kelanjutan ceritanya? Gini guys. Keesokan harinya setelah kejadian ini malam itu guys, kedua orang tuanya Samson ini melaporkan hilangnya Brandon Samson ke pihak kepolisian Lynn. Tapi untungnya pihak kepolisian Lynn ini segera melakukan pencarian di mana keberadaan Lynn. Dia melakukan pencarian di sekitarnya kota Lynn ataupun di luar kotanya Lynn. Ada salah satu pihak polisi yang ngomong gini kepada kedua orang tuanya, "Anak ibu Berhan tuh hilang," katanya. Gila banget, lentur banget dia ngomong gitu. Anjir emang. Polisi. Nah, dilakukanlah pencarian itu kan, tapi pihak kepolisian Lynn nggak nemu titik terang di mana keberadaannya si Brandon Samson. Jadi dia minta tolong ke kantor Sheriff Lyon County yang pimpinannya bernama John Dahl untuk membantu mereka memfokuskan pencarian lebih baik lagi. Untungnya pihak kantor sheriff ini menemukan catatan telepon seluler Brandon dengan kedua orang tuanya. Mereka mengungkapkan bahwa Brandon telah menelpon di sekitar Taunton di sepanjang jalan raya negara bagian 68 rute utama ke Kandy, barat lautnya Marshall, 25 mil atau 48 km dari Lynn guys. Jadi si kantor sheriff ini menemukan catatan telepon si Brandon di sekitar jalan itu guys. Dilakukanlah pencarian di area tersebut. Pihak polisi menemukan mobilnya Brandon Samson yang berada di pinggir jalan perbatasan Lyon County 1 mil atau 1,6 km di utaranya Highway 68. Di mobilnya Brandon Samson, polisi nggak nemu hal yang mencurigakan yang terjadi di dalamnya. Polisi juga memeriksa di sekitar mobil apakah dia berjalan ke arah yang berbeda yang disebutkan oleh kedua orang tuanya. Polisi nggak nemu juga ada jejak kaki kah atau gimana gitu. Polisi nggak nemu, sehingga pusat pencarian dialihkan ke sebuah menara karena polisi menemukan ada panggilan oleh Brandon Samson dalam radius 5 mil atau 8 km dari menara itu. Dahl juga menyebutkan di area tersebut ada lampu merah di atas elevator Taunton. Mungkin si Samson ini berpikir bahwa lampu yang dia lihat itu adalah lampu merah itu guys. Dan dia percaya bahwa Lynn berada dalam jarak yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Tapi sebenarnya jauh banget. Dari dia terjebak sampai dia ke Lynn itu jaraknya jauh banget guys. Gak dapat ditempuh berjalan kaki. Itu pun harus berhari-hari guys baru sampai ke Lynn. Pencarian besar-besaran pun dilakukan oleh pihak kepolisian yang merujuk ke sekitar menara. Dia mengerahkan helikopter di udara dan anjing pelacak di darat. Tim anjing pelacak menemukan jejak aroma sepanjang 3 mil atau 4,8 km yang mengarah ke sebuah sungai dan ladang pertanian di sana. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Samson? Apakah dia tenggelam di sungai atau diculik atau dibunuh? Kita masuk ke teori yang beredar dan perubahan hukum di negara bagian menjadi hukum Brandon guys. Gini ceritanya. Ada salah satu anjing pelacak yang mengarah ke sebuah sungai yang bernama Sungai Medis. Dan terlepas dari kata-kata terakhir putranya, banyak orang berpikir bahwa Brandon Samson itu hilang dan tenggelam di sana. Tapi ibunya Brandon Samson yang bernama Annette Samson tidak berpikir bahwa anaknya itu hilang dan tenggelam di sana guys. Karena anjing itu hanya kehilangan jejak di tepi air sungai. Tapi di seberangnya dia kembali menemukan jejak itu. Dan ayah juga berpendapat bahwa sewaktu dia menelpon di malam itu, si Brandon Samson ini tidak ada indikasi bahwa dia dipengaruhi oleh alkohol, nggak ada guys. Jadi
tidak ada indikasi bahwa ada orang tenggelam di sana, di Sungai Medis ini. Itu adalah salah satu teori yang beredar. Kita masuk ke dalam perubahan hukum negara bagian menjadi hukumnya Brandon. Gini ceritanya, gimana? Let's go. Setelah pencarian, ibunya Brandon Sanson ini masih terkejut dengan tanggapan awal polisi Lin yang berkata, anak ibu berhak untuk hilang katanya. Setelah dia memberitahukan berapa usia Brandon Sanson ini, guys. Pihak polisi ini berpikir orang dewasa emang nggak perlu cepat dicari gitu. Nah, Annette Sanson dan Brandon Sanson menyewa seorang pengacara yang bernama Dennis Fredrickson untuk melobi perubahan hukum negara bagian yang akan mewajibkan penyelidikan kasus orang dewasa yang hilang untuk disegerakan pencariannya sesegera mungkin. Seperti yang sudah diwajibkan dalam kasus anak-anak hilang atau yang diculik, guys. Itu perbedaan sebelum dirubah atau setelah dirubah, guys. Di tahun 2009-nya para majelis hukum mengesahkan perubahan hukum negara bagian menjadi hukum Brandon yang langsung ditandatangani oleh Gubernur Tim Pawlenty. Perubahan tersebut sangat signifikan karena polisi harus mengharuskan penyelidikan oleh mereka bahwa orang yang dilaporkan hilang memang hilang dan menentukan apakah orang tersebut berpotensi dalam keadaan bahaya. Mereka juga harus segera memberitahukan lembaga hukum terdekat tempat orang itu hilang bahwa undang-undang Brandon ini juga memperjelas yang menerima laporan adalah lembaga utama yang menyelidiki kasus tersebut dan tidak boleh menolak, guys. Jadi itulah perubahan hukum negara bagian menjadi hukum Brandon isinya ya. Dan juga, guys, undang-undang tersebut mulai berlaku di awal Juli 2009. Ada 4 negara bagian yang juga mengesahkan undang-undang yang serupa, guys. Ini dulu tentang kasus cerita kita malam ini. Hilangnya Brandon Sanson sangat meninggalkan tanda tanya besar yang sampai saat ini belum dapat dipecahkan. Perjalanan pulang yang seharusnya sederhana menjadi misteri kelam, hanya menyisakan kalimat terakhir untuk kedua orang tuanya. Sampai hari ini tak ada yang tahu, tak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Brandon Sanson di malam itu, guys. Kalau kalian suka dengan cerita misteri seperti ini, jangan lupa di subscribe channel ini dan jangan lupa notifikasi loncengnya dinyalakan dan tulis di kolom komentar tentang kasus kita hari ini. See you dari aku. Dadah.